Halo semuanya, selamat sore. Sore, Miss. Sore. Pada ngantuk kah? Belum sih. Oke, tunggu ya sambil tunggu yang lainnya. Hmm, oke. Oke, apakah yang lain ini sedang berlibur ya? Gimana nih kalian liburannya? Hari keberapa nih? Apakah ada perkembangan memancing lagi nih, Rafasya? Hujan, Miss. Gimana? Hujan. Hujan? Hmm, Hujan deras? iya. Hmm, Jadi sama nih di kalau sini. nggak mau makan. Hah? Gak mau? Iya. Kitanya kan kalau hujan kan males. Maunya di rumah aja. Oh, wis kira Rafasya yang gak mau makan. Hmm, Kalau Jon gimana nih, Jon? Bosen. Bosen, pengen cepet-cepet masuk sekolah kah? Eh, Healing Gak juga. gitu. Healing. Ya atau enggak nih? Mana ya? Ada rencana liburan nggak kalian? Mungkin nanti keluar kota kayaknya. Kemana tuh? Di antara Bogor ke nggak Sukabumi. Wih, ke Bogor dekat tuh ke Mes. Mes di Cianjur. Perbatasan Bogor. Hmm. Hmm. Apakah ada yang pernah main ke Puncak? enggak. Enggak. Puncak Bogor? Atau ada yang pernah main ke istana nggak? Istana Presiden? Nggak juga. Kayak pernah deh. Istana Presiden yang di mana tuh? Yang di... Aduh, apa lagi nama daerahnya? Lupa kah? Iya, kayaknya Puncak tuh apa deh nama daerah? Lupa. Nah, Miss di sana. Rumah Miss dekat istana banget. Oh, deket sama isananya. Bener dong berarti. Iya, yang ada itu loh, apa? Kalau dulu, nggak dulu sih, biasanya orang-orang yang suka main ke puncak dikenalnya buat nongkrong itu warpat, tahu nggak teman-teman? Di Warpat. Mm-mm, warpat, Hmm. yang itu dekat apa? Masjid At-Taun di Bogor. Kayaknya pernah lihat deh. Kayaknya pernah Pernah lihat. denger ya? Pernah denger juga ya? Mm-mm. Ini rapasnya terang banget nih. Wih, kaget. Jadi kucing. Ini yang belum hadir, Salsabila. Eh, ini pertemuan ketiga ya. Udah pada buka platformnya belum? Buka platformnya belum? Platform. Platform Algonova? Hmm, Belum. Belum. Oke deh, Salsabila Nadia. Ah, oke lah. Jun sama Rafasya ini masuk grup. Oh, oke. Yang lainnya kemana ya? Hari libur begini suka bingung nih. Takutnya kelupaan. Soalnya ini waktunya tidur siang menuju sore. Apalagi hujan-hujan ya. Enak tuh tidur. Biasanya pada pergi nggak sih? Iya sih, udah mau malam mingguan soalnya. Nanti mau, malam tapi mau tanya, John. apa tuh? Mau tanya tuh katanya John. Apa tuh? Cara ngeblurin itu gimana, John? Ini Cara apa? John, ngeblur. background itu.
Ada di ini, di Oh, video. ada di itunya, Rafa siapa settingannya? Coba Rafasya buka di yang dekat video filter itu. Ah, Di pinggirnya ada virtual background. Di sana ada blur. Ada nggak? hmm, bentar. Kan ada avatar, ada video filter, ada video virtual background. Yang ketiga, kalau nggak salah. Di sana ada tulisannya blur kok. Sama ada yang lainnya. Video filter apa di mana? Itu yang tadi Rafasya pakai kan pakai avatar ya? Ya, Yang kucing. Coba Rafasya scroll ke atas. terus Ada blur virtual background. Ada nggak? gak ada. Gak ada. Adanya apa ini? San Francisco Grass sama Earth. Oh ya? Ah, Di pilihan atasnya ada nggak? Kan di sana ada video. mhm. Terus ada avatar, ada video filter, ada virtual background. Tulisannya kalau nggak salah. Yang ada ini, I have a green screen. Ya itu. Mm-mm, di atasnya itu ada. Ada non sama blur, lalu nanti di sana kalau misalnya Rafasya udah pernah em, masukin apa tuh background, di sana ada background yang Rafasya masukin. Ada blur, ya nggak John? Di John apa tuh? Di mananya? Kalau aku gini, di video kan kan ada di sebelah kiri bawah nih kan ada Mm-mm. audio sama video. Nah itu Rafasha klik yang apa video fokusnya ke video kan di biasanya di Zoom itu kan kayak ada semacam panah segitiga gitu kayak bentuknya istilahnya tuh kayak atap rumah lah. Nah itu kamu klik terus cari eh, video settings biasanya itu ada ngebuat ngeblur background gitu. Ada tulisannya blur my background. Nah ya di situ. Kan ada ini, ada choose avatar, ada choose video filter, ada adjust background dan efek, ada video setting. Mm-mm. Hmm, Ada nggak? nggak ada. Iya, kok nggak ada ya? Harusnya ada loh. Kalau misalnya ada avatar, harusnya ada. Biasanya blur ada di semua avatar, nggak semua ada di zoomnya. Biasanya. Biasanya. Bentar ya. Ya tunggu, masih ada yang mau masuk nih. Coba masih tetap nggak ada, Lavasya. Coba boleh ini chat WhatsApp Miss. Miss tunjukin, fotoin. Oh, enggak. Miss nggak tahu nomor Lavasya yang mana. Mau kasih unjuk? Aku chat. Boleh. Nah, bentar ya. Nanti Hmm, ada. Bentar. Hmm, dah tuh tunggu ya. kali. Hmm, Nggak ada. Tuh Miss kasih video tuh. Itu virtual background. Dah, nggak ada blur ya? ya kan? Iya, kok nggak ada? Beda ya kita. Aja. Oh iya, nggak ada. Oh iya, kok bisa ya? Kalau misalnya pakai background bisa Beda. nggak di Terus sana? nggak punya green screen.
Nanti kayak kayak Tapi nggak apa-apa kok. Miss juga di sini nggak ada green screen. Cobain aja. Apakah ini. bisa muncul? Ini ini diklik yang ininya nak. I have Yang sebentar. Mana ya? Coba ke bawah. Itu kan di virtual background. Yang I have a green screen-nya coba diklik dulu, di ya off dulu, ya lalu di on lagi. sama aja. Aduh. Aduh, oke deh, tidak apa-apa. Sayang Ya, sekali tidak bisa blur ya. Hmm, oke, mana ya teman-teman yang lainnya? Di antara pergi kayaknya kalau nggak tidur. Tidurnya ini enak banget lagi. Iya lagi, Miss juga kalau tidur enak tuh jam segini. Tapi tadi Miss untungnya bangun. Cuma Hmm. tidur 10 menit. Tidur 10 menit kayaknya kurang berasa sih. Cuman lewat doang tidurnya. Kalau Oke. udah tidur tidurnya mules banget, wah auto disiram kalau bangunin. Iya, auto marah-marah apalagi kalau sore gini udah kok dibangunin jadinya kita kesel nanti. Iya. Bangun, udah sore ini. Oke, teman-teman nanti kita akan kuis ya. Apakah ini cuma berdua? Yakin nih. Yang lainnya mana ya? Udah kita mau kuis nih. Harus disamperin kayak ini. Jauh nih kalau disamperin. Jauh semua. Beda-beda lagi semuanya. Bingung, Miss. Pakai apa ya? Ini udah pada lihat chatnya kok. Coba ya. Sebenarnya teman-teman bisa aja libur, tapi harus kompak. Biar Hmm. jadwalnya dipindah. Tapi kalau misalnya kayak gini nggak apa-apa, kita kelas aja deh. Hmm. Teman-teman ini berarti Sabtu Senin ya? Sabtu Senin. Mm-mm. Bentar. Ya, sayang sekali tidak ada libur. Senin ya. Rabu Kamis. Rabu Kamis libur nih teman-teman. Tapi teman-teman nggak ada kelas. Oke, kalau gitu. Nah, ada salsa. Sore salsa. Gimana nih? Kemana aja nih? Dari mana nih salsa? Nggak di mana-mana, Miss. Di rumah aja. Di rumah aja. Oke. Yang lainnya mau gabung nggak ya? Alfa dan juga salsa. Salsa Bila Nadia. Oh, ini Akila. Oke, kalau gitu sepertinya kita mulai aja ya teman-teman ya. Siap belum nih? Apakah sudah fokus? Atau masih ngantuk? Siap-siapin kopi semuanya. Sambil ngopi. Oke, Rafasya mau buka kamera nggak, nak? Oke. Oke, kalau gitu Miss izin share screen ya. Rafasya lagi sama siapa nih? Oke, ada teman kah? enggak ada Oh, oke. Nggak apa-apa kok kalau ada orang tua, it's okay. mboknya. Ah, nah hari ini kita akan belajar pecahan senilai. Masih ingatkah yang senilai itu harus seperti apa? Kita udah pernah bahas di pertemuan pertama.
Yang waktu kita mau ubah ke desimal, teman-teman. Ya, masih inget nggak? Ada yang masih ingat? Masa lupa? Sayang banget nih kalau lupa. Ayo, misalnya nih, pecahannya 1/2. 1/2 senilai dengan 2/4. Berarti itu diapain? Ayo, guys. Pecahan senilai itu yang nilainya sama atau jumlahnya sama, meskipun bentuk pecahannya berbeda. Tapi misalnya nih sama teman-teman, cara kita tahu pecahan senilai itu caranya gimana nih? Ayo dong. Kayaknya ini ada yang ingat, cuman teman-teman di sini malu ya. Gimana ya? Gimana nih? Misalnya Salsa deh. Gimana Salsa? Masih ingat nggak cara mencari pecahan yang senilai? Senilai itu jumlahnya sama. Iya. Misalnya nih, 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Nah, menurut Salsa, itu caranya gimana biar dia itu senilai dengan 2/4? Disamakan penyebutnya, Miss. Oke, disamakan penyebutnya dengan cara apa? Dengan cara di jeng 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 jeng. Ada yang masih ingat? Dibagi atau dikali. Betul, dengan cara dibagi atau dikali, yang mana dibagi atau dikalinya itu harus dengan bilangan yang sama. Misalnya, atas harus dikali 2, berarti bawah juga dikali 2. Itu contohnya yang tadi. 1/2 itu senilai dengan 2/4, di mana pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Nah, itu adalah pecahan senilai, teman-teman. Hari ini kita akan mengenal pecahan senilai dan juga membandingkan besarnya atau kecilnya pecahan. Kemudian kita juga akan melakukan operasi sederhana terkait pecahan yang senilai. Nah, di sini teman-teman, kenapa sih ini penting biasanya? Ada yang bisa ngendarain motor nggak? Saya bisa. Oke, biasanya di motor ada kayak gini nih untuk bensin. Nah, ini menunjuk di tengah-tengah, berarti itu pecahannya 1/2. Atau setengah, atau dibagi 2, itu 1/2. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita jarang banget nemuin angka-angka bulat seperti ini. Lalu kemudian, apa ya lagi ya? Yang berbentuk pecahan. Kalau desimal kan harga biasanya tuh. Kalau pecahan misalnya nih, kalian punya makanan bagi-bagi. Itu kan nggak seluruhnya kalian bagi semuanya, tapi kalian nggak kebagi. Biasanya kalian bagi sama rata. Nah, itu pecahan yang senilai, teman-teman. Kemudian, nanti kita belajar pertama akan belajar terkait visualnya dulu. Lalu nanti kita membandingkan dan kemudian kita akan melakukan operasi hitung sederhana. Dan nanti di akhir kita akan ada kuis. Nanti kuisnya ada rewardnya. Tapi rewardnya itu bisa didapatkan sebanyak jika teman-teman sudah 3 kali menang kuis dalam pertemuan kelas ini. Jadi rewardnya bisa berupa apa namanya? Uang yang ada di GoPay atau apapun itu. Nanti Miss akan kirim. Kalau udah 3 kali menang kuis. Oke? Bisa lah buat teman-teman ngopi, jajan-jajan, mancing tuh. Nah, bisa lah, bisa. Bisa, bisa. Oke, makanya harus semangat nih. Nanti teman-teman dapat reward. Oke, kalau gitu di sini bagian pertama kita akan memahami terkait pecahan senilai. Jadi, makna dari pecahan senilai itu adalah bentuk pecahannya berbeda, tapi nilainya bisa jadi sama. Kayak gitu. Nah, di sini. Ini adalah contohnya, teman-teman.
Ini pizza kan? Pizza ini kalau utuh adalah 4/4. Ini diambil dua bagian, jadi 2/4. Eh, pizza yang pertama itu diambil atau dipotong dua bagian. Ketika dipotong jadi dua bagian, jadi setengah kan teman-teman? Di sini ada bagian pertama, ini ada bagian kedua. Ketika dipotong jadi 4 bagian, teman-teman itu lalu diambil dua, itu akan jadi seperti ini. Nah, ini ada 4 bagian. Ketika diambil dua, itu akan jadi 2/4. Ini senilai teman-teman. Ini merupakan pecahan senilai. Tapi bentuk pecahannya berbeda meskipun seperti ini. 1/2 dengan 2/4. Kedua angkanya beda. Mau yang atas maupun yang bawah. Ini semuanya angkanya beda. Tapi pecahan ini nilainya sama teman-teman. Cara kita mengetahui pecahan ini sama dengan cara kita bisa menyederhanakan pecahan yang paling besar. Pecahan ini yang paling besar bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dua pembilang atau penyebutnya. Kalau yang atas dibagi dua jadi satu, yang bawah dibagi dua juga jadi dua. Ini 1/2 senilai dengan 1/2. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, logikanya tadi kan harus dikali atau dibagi ya. Dengan bilangan apapun atau dengan angka apapun yang angka tersebut di pembilang maupun di penyebut itu harus sama. Atau bisa kita misalkan sebagai N atau nilainya. Tapi N di sini adalah angka teman-teman, jangan nol. Karena kalau nol, ini nanti nggak akan em, menghasilkan pecahan yang senilai. Misalnya A, B di sini adalah suatu pecahan dan N ini adalah bilangan yang akan kita ambil untuk menyederhanakan atau membuat pecahan itu jadi senilai. Oke, sampai sini. Ini adalah rumusnya. Ibaratnya ini adalah rumusnya nih. Untuk mencari pecahan senilai. Bisa dikali, bisa dibagi. Asal kedua bilangannya itu harus sama. N-nya ini nilainya harus sama. Kalau N-nya di atas 2, di bawah juga 2. Kalau di atas 5, di bawah juga harus 5. Kayak gitu. Nih, katanya pecahan dikatakan senilai jika pembagi atas dan penyebut yang bawah dikalikan atau dibagi, ini yang harus digaris besar ya. Dikalikan atau dibagi ini dengan angka yang sama. Jadi nggak bisa dikali atau dibagi dengan angka yang berbeda, karena nanti nggak akan menghasilkan pecahan yang senilai. Oke, kalau gitu kita lanjut. Di sini nih, ini adalah contohnya. Ini misalnya kita mempunyai suatu bilangan pecahannya itu 2/3. 2/3 ini akan kita ketahui terkait em, pecahan senilainya. Katanya di sini kita kalikan atas dan bawah itu dengan 4. Jadi logikanya kalau misalnya nih katanya kita potong kue menjadi 4 bagian, menjadi 4 kali lebih kecil atau 4 bagian lebih kecil. Jadi kita butuh 4 kali lebih banyak kue. Kue kayak gini. Kita potong 4. Nah, nanti akan menjadi ini 1/4. Semuanya 1/4 untuk satu bagian. Tapi kalau seluruh bagian itu nilainya 4/4 atau utuh, yaitu 1. Kayak gitu. 2/3 ini jika kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan yang pembilang dan juga penyebut dengan 4, hasilnya akan jadi 8/12. Jadi 2/3 ini, pecahan 2/3 senilai dengan pecahan 8/12. Kayak gini teman-teman. Sekarang coba kalau misalnya 2/5,
itu bisa senilainya sama berapa aja? Oke, satu-satu deh, mulai dari John. Senilai dengan berapa nih? 2/5. Hmm, dua Kali per dua. lima ya. Kali dua yang pertama. Kali dua ya. Oke. Kalau Hmm, misalnya kali dua berarti 4/10. oke. Salsa, setelah 4/10, berarti ini senilai dengan berapa lagi? Dikali dengan bilangan yang sama. Mau pembilang ataupun penyebut. Boleh kali dua lagi, boleh. 8/20. Hmm? Oke. Rafasya, berapa lagi nih? Kali dua lagi. Kalau dua lagi ya. Mm-mm. Yang 8-nya. Iya, yang 8. 16/40. Oke, nah ini pecahan-pecahan yang di sini, ini adalah pecahan yang senilai dengan 2/5. Karena nilainya sama jika dari yang ini, dari yang Rapasya tadi sebutkan, jika disederhanakan akan menjadi 2/5. Dan yang lainnya pun jika disederhanakan akan jadi 2/5. Sedangkan 2/5 ini nggak bisa kita sederhanakan lagi teman-teman. Karena apa? Karena jika yang atas mau kita bagi dua, yang bawah nggak bisa. Jadi nggak bisa jadi bilangan bulat, bisanya nanti malah jadi desimal. Kalau yang bawah dibagi 5, yang atas nggak bisa kita bagi 5. Oke, gitu. Jadi cara kita melihat mentoknya itu sampai kapan, sampai keduanya nggak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, gitu. Jadi kalau misalnya keduanya udah nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan apapun, berarti itu adalah pecahan yang paling sederhana, bukan paling terkecil ya. Biasanya teman-teman kalau di sekolah, murid-murid Miss juga bilangnya, pecahan paling terkecil, padahal kalau pecahan terkecil ini nulisnya kecil, bukan sederhana gitu. Ini baru paling terkecil. Kalau ini adalah paling sederhana gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kalau yang tadi itu dikali, ini dibagi. Yang tadi dikali dengan bilangan yang sama. Maka dibagi pun harus dengan bilangan yang sama. Nah, dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang maupun penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini contohnya 12/16. Jadi kita bisa cari angka untuk bagi bilangan 12 dan 16 ini dengan faktor persekutuan terbesar atau EPB. Yang ingat nggak EPB? Atau cara mudahnya, kita bisa aja carinya satu-satu dari yang paling kecil, teman-teman. Dibagi dua dulu bisa, kalau keduanya bisa. Berarti 12 bagi 2 berapa? 6, Oke, 16 bagi 2? 8. Oke, ini kan dibagi 2 ya. Mm-mm. Lalu kita bagi 2 lagi. Jadinya, 3/4. nah jadinya 3/4. Oh, Jika 2 kali, itu adalah 4. Gitu, jadi 2 tambah 2, 4. Itu teman-teman. Cara mudahnya ya. Kalau teman-teman bingung harus menyederhanakan sampai kapan. Jadi, satu-satu dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya bingung gitu. Tapi harus keduanya ini dibagi dengan pembagi yang bisa dibagi keduanya. Jangan sampai atasnya itu dibagi 3, tapi bawahnya dibagi 2. Itu nggak akan jadi pecahan yang senilai gitu. Nah, sampai sini ada yang bertanyain nggak? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, di sini katanya ada tips logika cepat di mana setengah itu, teman-teman, atau 1/2. Jika pembilang itu tepat separuh dari penyebutnya, itu nilainya pasti 1/2. Contohnya 50/100.
Ini jika kita sederhanakan bisa langsung jadi 1/2 karena 50 ini adalah setengah bagian dari 100 dan 17/14 itu juga 7 setengah bagian dari 14 kayak gitu. Bisa kita sederhanakan langsung. Caranya ini yang 50/100 yang atas kita bagi 50, yang bawah kita jadi bagi 50 juga. Atau kita bagi dengan bilangan pembilang gitu. Kalau yang ini 7 bagi 7 1. 14 bagi 7 2. Jadi 1/2, kayak gitu. Itu cara cepatnya kalau misalnya pembilangnya itu setengah bagian dari penyebut. Kemudian, kalau misalnya ada satu, di mana nilainya satu, itu berarti pecahannya adalah kembar. Pembilang dan penyebut nilainya sama. 8/8, 1000/1000, 5/5, itu nilainya akan tetap satu. Gitu. Karena misalnya nih, 8 dibagi 8, kalian punya barang atau punya makanan, 8 bagian, dan punya teman 8 orang. Kalian bisa bagi sama rata, semuanya satu-satu, gitu. Lalu pakai faktor persekutuan, kayak tadi. Cara ceknya itu apakah penyebutnya adalah kelipatan pembilang atau bukan. Contohnya ini. Kalau kelipatan, ini kan penyebutnya kelipatan dari pembilang. 9 ini kelipatan dari 3. 3 tambah 3 tambah 3. Sebanyak 3 kali. Nah, berarti faktor untuk menyederhanakannya, tadi kan sebanyak 3 kali. Jadi bisa kita langsung bagi aja keduanya dengan 3. Gitu. Kalau misalnya sebanyak 4 kali berarti kita bagi 4. Kayak gitu, teman-teman. Ini berarti sederhananya jadi 1/3. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita akan cek pemahaman teman-teman. Manakah dari pecahan berikut yang tidak senilai dengan 1/3? Ya, udah ada kelihatan nih. Oke, Miss, ubah deh. Tunggu, bentar kita tulis dulu. Ini nggak bisa pakai per ya? Eh, tunggu. Jangan pakai ini deh. Mana ya? Hapusnya. Miss buat di sini ada 3/9 udah ya. Dari yang ini, yang mana yang beda? Sepuluh dua puluh bukan. Gimana? Yang 10 20 bukan. 10/20 yang Oke, alasannya kenapa nih teman-teman pilih 10/20? kalau misalkan Hmm? apa secara logika ya, kan Mm-mm. 10 itu kan tidak tidak bisa dibagi 3. Nah, Mm-mm. kalau misalkan
Begitupun juga dengan 20. 20 juga kan nggak bisa bagi tiga ya. Nah, Mm-mm. secara logika 10 sama 20 kan ini, aduh maaf, apa namanya, bisa dibagi dengan dua. Oke, good job. Betul, secara logika, ini teman-teman, kok ketutup? Yang ini, yang 10/20 ini tidak akan sama dengan 1/3. Atau misalnya mau kita sederhanakan pun, ini akan jadi 1/2. Nggak akan 1/3. Caranya kita hapus nolnya. Jadi dia 1/2. Kayak gitu. Yang lain, ini bisa senilai nih dengan 1/3 dengan cara dibagi 2. Kalau yang ini akan jadi 1/3. Kalau yang ini dibagi berapa nih teman-teman? Yang 4/12 itu ya, Mm-mm. bagi tiga. Bagi empat. Oke, betul. Bagi 4. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Paham? Hmm. Hmm. Oke. Di sini kita akan membandingkan pecahan. Nah, ilustrasinya bisa kita ilustrasikan sebagai gelas ukur. Di sini, gelas ukurnya ini, misalnya, gelas ukur ini sangat mudah melihat bahwa batas 3/4 ini lebih tinggi daripada 1/4. 3/4 ini lebih tinggi daripada 1/4. Batasnya lebih tinggi. Namun, katanya bagaimana jika kita membandingkan 1/2 gelas dengan 2/3? Lihat, ini penyebutnya beda. Yang tadi sama, perempat sama. Kalau perempat, kalau dengan penyebut yang sama, kita bisa melihat pembilangnya aja. Berarti 3 ini lebih besar. Kayak gini cara membandingkannya. Kalau yang bawahnya sama, tapi kalau yang bawahnya beda, ada caranya. Caranya bisa kita kali silang, teman-teman. Masih ingat nggak? Ini kalau penyebutnya sama. Atasnya bisa kita langsung bandingkan mana yang lebih sedikit. Kayak gitu. Kalau misalnya penyebutnya berbeda seperti ini bisa kita kali silang sebenarnya, teman-teman. Atau kita bisa kali satu-satu. Di sini ada 2/3. 2/3 ini bisa kita cari KPK dari 3 dan juga 5. Dari 3 dan juga 5. Ini harus jadi per 15 keduanya. Biar penyebutnya jadi per 15. Berarti yang 2/3 ini kita kali 5 keduanya, menghasilkan 10/15. Sedangkan yang 3/5 ini, kita kali 3, biar menghasilkan penyebut dengan 15. Jadi 9/15. Jadi, 10/15 ini lebih besar daripada 9/15, karena angka 10 lebih besar dari angka 9. Cara mudahnya, ini bisa seperti ini. Tunggu nih. 3/5. Kita kali silang. 2 kali 5, 10. 3 kali 3, 9. Jadi, 2/3 lebih besar dari 3/5. Kayak gitu, teman-teman. Oke, susah nggak? Nggak? Oke. Coba sekarang kalau pecahannya seperti ini. Mana yang lebih besar?
Yang mana yang lebih besar? Yang 12/20 atau 6/12? Caranya sama kayak tadi dikali silang. 20 kali 6, 2 kali 6, 12. Jadi 120. 12 kali 12, 100, 44 ya? 10 kali 10, iya. 2 kali 2, 4. Jadi yang mana yang besar? Yang lebih besar yang 12/20. Oke, jadi langsung kita bisa pakai simbol lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, itu adalah cara untuk kita membandingkan suatu pecahan, teman-teman. Nanti pecahan ini akan berpengaruh atau akan berkaitan erat dengan aljabar. Sebelum kita belajar aljabar, makanya kita harus belajar pecahan dulu. Nah, ini yang tadi, cara yang tadi, yang Miss kali silang itu. Di sini, tanpa ngitung nih menurut teman-teman, mana yang lebih besar? 4/5. Oke, alasannya caranya gimana? Kan 5 kali 1 itu 5. Mm-mm. 10 kali 4, 40. Oke, good job. Atau bisa kita cek dari garis bilangan, teman-teman. Kalau teman-teman udah apa ya? Udah hafal betul dengan suatu garis bilangan. Garis bilangan ini akan jadi seperti ini. Kalau misalnya di dalam penggaris, biasanya angkanya 1, 2, sampai dengan berapa tuh yang ada di penggaris. Nah, kalau di garis bilangan pecahan, itu akan jadi seperti ini, teman-teman. Pecahan itu akan ada di antara angka 0. Ya, kalau pecahan akan ada di antara angka 0 sampai dengan angka 1. Karena 1 itu adalah utuh atau seluruhnya. Nah, 4/5 ini artinya kita membagi satu garis ini menjadi 5 bagian. Kalau menjadi 5 bagian, berarti kita akan memotongnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Di mana kita memotong ini harus sama besar atau sama panjang, atau jaraknya sama dari 0 ke 1/5. Berarti selanjutnya 2/5 di sini. Di sini 3/5. Di sini 4/5. Berarti kalau misalnya kita mau gambar yang ini, yang 1/10, kita akan memotongnya itu sebanyak 9 kali, teman-teman. Karena nanti akan jadi 10 bagian. Kalau tadi 4/5 ini ada di sini dekat ke 1. Kalau 1/10 itu lebih kecil karena dia apa? Karena dia pecahannya dekat ke 0. Ini logikanya, teman-teman. Kayak gitu. Tapi daripada teman-teman untuk apa ya? Untuk menghitung atau menggambar ini, lebih mudahnya dengan cara yang kali silang tadi. Kayak gitu. Oke, ini bisa digunakan yang garis bilangan ini jika apa? Jika penyebutnya sama. Jadi teman-teman bisa tahu mana yang lebih jauh ke 0. Gitu. Berarti yang lebih jauh ke 0 itu adalah paling besar. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, teman-teman. Di sini ada soal. Kita latihan sama-sama. Ini 3/7 dengan 5/7. Karena penyebutnya sama-sama 7. Yang kita lihat adalah pembilangnya atau yang atasnya. 3 dengan 5 lebih kecil yang mana? 3. 3 berarti tandanya seperti ini. Lebih kecil, kayak gitu. Kalau ini 1/2 dengan 1/3, logikanya kita memotong 2 dengan memotong 3. Kalau dipotong jadi 2, itu bagiannya lebih besar. Tapi kalau kita punya satu garis ini dipotong jadi 3 bagian, itu perbagiannya akan jadi kecil. Jadi 1/2 ini lebih besar.
dibanding 1/3 atau cara tadi kita mengalihkan kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, ini bisa kita kalikan. Ini 2/3 dengan 3/4. Ini akan menghasilkan 8, ini akan menghasilkan 9. Jadi 8 ini kurang dari 9, kayak gini. Bisa, teman-teman? Bisa. Oke. Nah, kita akan belajar operasi hitung sederhana. Misalnya, di sini katanya bayangkan satu batang coklat. Satu batang itu dibagi menjadi 8 kotak kecil. Akan dibagi menjadi 8 bagian. Berarti kita potongnya 7 kali. Tuh, 2, sampai dengan nanti di sini itu 1. 1 ini nilainya 8/8. Andi memakan 2 kotak, berarti 2 dari 8 atau 2/8. Kemudian, Budi memakan 3 kotak atau 3/8. 3 dari 8 seluruhnya. Berapa total yang dimakan ini? Kalau kayak gini, penyebutnya sama, udah sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, teman-teman. Jadi berapa nih? 5/8. 5/8. Oke, 5/8. Good job. Jadi, sisa coklatnya berapa? Sisa coklat. Kan coklatnya ada 8/8, ada utuh. Jadi 8 bagian dipotong. Dimakan 5/8 atau dimakan 5 bagian. Itu Iya, betul. Sisanya adalah 3 bagian dari 8 coklat yang ada. Begitu. Sampai sini. Bingung nggak? Oke, good job. Nah, ketika kita menjumlahkan suatu pecahan, kalau mengalihkan itu pembilangnya nggak apa-apa berbeda. Tapi kalau misalnya mau menjumlahkan, kita harus samain dulu penyebutnya. Tapi kalau udah sama, kita langsung jumlahkan aja. Di sini nih, contoh yang salah. Ini, tunggu. Ini 1/4. Ditambah 2/4. Ini jadi 3/8. Salah teman-teman, harusnya penyebutnya tetap jadi 4. Yang benar harusnya tetap 3/4. Kayak gitu. Jadi penyebut ini tidak akan mempengaruhi operasi matematika. Yang akan mempengaruhi itu ketika penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya berbeda harus kita samain dulu. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini. Paham? Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita menjumlahkan dengan penyebut yang sama, tuh lihat contohnya ini 3 dengan 4. Jadi kita hanya menjumlahkan bagian pembilang aja. Untuk penyebutnya, kita tinggal tulis ulang, nggak perlu dijumlahkan. Kayak gitu teman-teman, karena ini udah sama bagiannya. Jadi jika ibu memotong semangka ini jadi 10 bagian, kemudian kakaknya makan 3 bagian dan adiknya makan 3 bagian, maka total yang dimakan itu adalah 7/10 bagian yang ada gitu. Nggak mungkin jadi 7/20 bagian, karena ibunya pun memotong semangka menjadi 10 bagian awalnya, kayak gitu. Oke, di sini ada soal kasus atau soal cerita di mana masalahnya kelas 8A sedang mengecat dinding kelas hari Senin. Mereka menyelesaikan 2/9 dinding. Hari Selasa mereka menyelesaikan 4/9. Ini penyebutnya sama.
berapa total dinding yang sudah dicat, maka dari itu kita bisa menjumlahkan pembilangnya aja. 4 ditambah 2, 6. Jadi 6 per 9. Kalau untuk bagian yang utuh, berarti kan satu dinding utuh itu adalah 9 per 9. Maka, kalau misalnya 6 per 9 ini, kita sederhanakan, keduanya kita bagi 3, itu akan menghasilkan 2 per 3, gitu, teman-teman. Jadi, 9 per 9 dikurangi 6 per 9 akan menghasilkan 3 per 9. Jadi, ini adalah bagian yang belum dicat atau sisa yang belum dicat. Kalau yang 6 per 9 ini adalah total yang sudah dicat, kayak gitu. Sampai sini, paham? Oke. Nah, ini adalah contoh pengurangan dengan um, penyebut yang sama. Ketika pengurangan ataupun penjumlahan itu sama-sama langsung mengoperasikan pembilangnya aja kalau penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya beda itu harus kita samain penyebutnya. Kayak gitu. Coba di sini Miss mau kasih soal deh. 3 soal buat masing-masing satu orang. Tunggu ya. Ini yang soal pertama Miss untuk salsa. Hmm. Eh, ini yang kedua untuk siapa ya? Untuk Rafasya. Yang ketiga untuk John. Misalkan kasih soal pengurangannya juga. Soalnya kan ada 3 juga. Itu alfa gimana, Mas? Hmm? Kan ada alfa itu. Ada siapa? Oh, ada Alfa. Hmm. Oh iya. Halo Alfa. Baru masuk. Mas nggak kelihatan nih dari tadi. Dari tadi atau baru masuk nih Alfa? Dari tadi, Miss. Oh, dari tadi. Tadi ini, udah lihat Miss menjelaskan tentang pecahan. Lumayan paham, Miss. Oke, kalau gitu Miss mau kasih soal. Untuk Rafasya ingetin. Miss mau kasih soal satu orang satu nih. Kalau untuk penjumlahan ya. Ini untuk Alfa ya. Teman-teman tulisnya boleh pakai pecahan yang ke bawah ya. Pakai annotate. Oke, satu dulu deh. Nanti teman-teman, oh iya Alfa, nanti kita akan main kuis setelah ini. Ayo teman-teman. Ini pecahannya udah sama nih, penjumlahannya. Teman-teman cuma tinggal jumlahin doang. Eh, Yang pertama, tunggu. Nah, iya betul. Ini salsa yang atas. Ini salsa. Ini Rafasya. Ini John. Ini Alfa yang kuning. Yang pink. Kok kuning? Boleh pakai annotate-nya. Ini Rafasya udah ya? Oke. udah.
Kegedean. Kepencet nih, maaf. It's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Mana man? Mau Apa yang CTRL tadi ini? malah kepencet CTRLS. Jadi Oh, screen mau nutup voice. oke. Alfa berapa nih Alfa? Lima Nah, per wis. 9 tambah 8 per 9. Oke. Per berapa? Terus Oke, 13 per 9 wis. Oke, betul sekali. Oke, teman-teman, sampai sini paham? Jadi, kesimpulannya ketika kita menjumlahkan untuk yang bawahnya ini angkanya sama, ini kita langsung operasikan yang atasnya aja atau pembilangnya aja. Nah, latihannya kita akan ada di kuis. Jadi, untuk ringkasan materi hari ini, kita tadi belajar apa aja? Coba teman-teman. Belajar pecahan senilai yang di mana harus di apa? Ada nih kata-katanya. Tinggal dibaca. Yang dimana harus dikalikan atau dibagi. Mm-mm. Kalau misalnya membandingkan itu harus kayak gimana? Samakan penyebut atau gunakan kali silang untuk cek cepat. Oke, kalau misalnya kita harus jumlahin atau kurangin, caranya gimana? Hanya mengoperasikan pembilang jika penyebut sudah sama. Oke, kalau misalnya penyebutnya beda, Kalau misalnya penyebutnya beda, ya? kita harus samain penyebutnya dulu dengan cara Hmm. menggunakan FVB. Hmm, Oke, betul sekali. Kita sekarang, teman-teman boleh buka dulu platform Algonovanya untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Nanti habis itu kita mau kuis. Kemana? Linknya yang ada di grup yang URL pembelajaran atau HTTPS Learn Algonova. Lalu teman-teman share screen, Tomis kasih linknya di chat nih. Dibuka lalu buka pembelajaran yang ketiga. Di share screen. Iya dong, di share screen. Ingat nggak cara share screen-nya? Hmm, Teman-teman pada gunain handphone nggak nih sekarang? iya, Oke, nanti kita akan kuis. Jadi kuis. Oke, nggak apa-apa share screen dulu. Nanti kuisnya akan ada kode di layar. Udah ada yang pernah main Kahoot nggak? Pernah sering banget bahkan. Oke, nah nanti kita mau main Kahoot. Jadi nanti memang teman-teman jawabnya di handphone, kodenya akan ada di layar atau soalnya akan ada di layar gitu. Oke, 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 Alfa udah selesai. Oke, yang lainnya udah? Miss, aku punya satu kendala. Iya, apa? Lupa password. Iya. Oke, tunggu ya. John ya. Kalau username-nya tahu Username-nya iya, tinggal ininya aja sih apa namanya? passwordnya. Mm-mm. 8721.
8, 7, oke. Tadi. Oke. Oke, sambil Miss tunggu teman-teman, Miss mau kasih poin dulu. Siapa tahu teman-teman tergiur ingin apa namanya, menukarkan jadi Robux. Pada sering main Roblox nggak? Jarang. Jarang. Soalnya di Algo ini bisa menukarkan Robux dengan saldo yang teman-teman miliki di platform. Lumayan, Robuxnya juga ada 100 Robux sampai dengan berapa ya? Lumayan banyak. Eh, ini sudah selesai. Oh, oke. Nah, iya betul itu yang ketiga salsa. Pakai situs desktop kalau bisa. Nah, itu bisa. Kelihatan ternyata. Miss kalau share screen susah ini ngelik. It's Biasa ya, okay. Miss? Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi udah selesai. Udah ya. Belum. Ntar Miss cek dulu yang udah buka platform siapa aja nih. Jan udah bisa. Passwordnya sih bisa, cuman Username-nya. iya username-nya agak lupa-lupa inget sedikit. Ya, username-nya Miss kirim di chat ya. Oke. Chat Zoom. Soalnya username-nya punya Zone itu panjang banget. Mana ya, John? Nah, ada nggak, John? Ada chatnya? Belum muncul. Ada private di sana. Miss cuman kirim Oh, ke... private ya. Ya, Oke, udah dah. oke. Oke, salsa udah ya? Apa sudah? Oh ini, salah satu nomor keduanya salah. Yang di atas, coba di atas. Nah, itu nomor dua. Oke, geser lagi. Itu boleh digeser tuh, ditarik. Yang birunya boleh ditarik kemana aja. Oke, lalu nanti diklik. Oke, lalu nomor tiga. Oke, satu lagi. Oke.
Oke, lalu di X dulu, lalu kembali ke profil. Oke, sudah selesai salsa. Oke, kalau gitu Miss izin stop share punya salsa. Semuanya udah? Oke, semuanya boleh siapkan handphone masing-masing. Hmm. Kita akan kuis. Buka Kahoot-nya teman-teman. Miss akan share screen untuk ini. Apanya, Miss? Buka Kahoot Kahit itu yang mana? di Google. Kahoot, K-H-O-O-T. Kahut. Oke. Nanti teman-teman masukin ini kode gamenya. Salsa bisa nggak nak? Atau enggak layarnya dibagi dua tuh di handphone. Nanti soalnya akan muncul di layar. Di layar di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih jawabannya. Oke, Alfa udah masuk nih. John udah masuk. Di Kahoot ini gamenya cepet-cepetan ya. Nanti yang menang akan dapat reward kalau menangnya selama 3 kali pertemuan berturut-turut. Oke, kalau gitu kita mulai. Pecahan yang senilai dengan 1/3. Senilai itu tadi harus kita kali dengan bilangan yang sama. Mental aku. Kenapa? Mental. Kok ada 2 orang? Mental. Oh, itu pinnya ya? Iya, pinnya ini. Hmm, 607702. 607702. 607702. Oke, udah masuk. Sudah. Oke, Ah, kalau itu kita oh, next. no. Wih, keren. Oke, baru John yang ada di posisi pertama nih. Oke, kita Aduh. next. Nomor 2. Pecahan yang senilai dengan 1/5, teman-teman. Dikali dengan bilangan yang sama, atas maupun bawah. Senilai itu harus dikali dengan bilangan yang sama. Kalau atas dikali 2, bawah pun harus dikali 2. Atas dikali 5, bawah pun harus dikali 5. Siapa nih? Hanya 2? Oh, ada 1 orang yang jawab salah. Oke, kita lihat siapa yang ada di posisi pertama. Masih John. Teman yang lainnya jawab nggak? Jawab nggak, teman-teman? Itu apa? Apa? Kelihatannya yang nggak ada jawabannya, yang itunya doang. Wah, Oh, bentuknya doang. wah. Ya, Jadi memang, lihatnya di layarnya Mi. iya memang harus lihat di layar, Miss. Jadi teman-teman pilih bentuk yang mana nanti di handphone teman-teman gitu. Di sini soal dan jawabannya akan ada. Nanti teman-teman di handphonenya pilih yang jawabannya. Atau pilih warnanya yang mana gitu. Yang jawabannya yang tepat. Oke. Yang senilai dengan 3/4 sekarang. Atas bisa dikali 3. Kalau misalnya atas dikali 3, bawah dikali 3. Kalau atas dikali 4, bawah pun harus dikali 4. Harus dikali dengan bilangan yang sama. Ya ampun. Teman-teman jawab gak? Oh iya. Wah, nggak sempet. Nggak sempat. Oke, kita siapa di sini? John lagi.
Teman-teman jangan mau kalah nih. Pada ngantuk kayak ini. Ini nih, lihat ini kayaknya lihat jawabannya di layar sama di ini. Sekarang yang senilai dengan 2/7. Kali 2, teman-teman. Kali 2. Siapa nih yang jawab ya? Jeng, 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 jeng. Wih. Alfa kayaknya salah klik deh ya. Soalnya tadi langsung langsung pegang kepala. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, nomor 5. Pecahan yang senilai dengan 5/9. Kali 5. Kali 5, ayo Miss kasih tahu nih. Kali 5. Kali 5. Atas bawah kali 5. Kalian. Kali 5 apa kali berapa? Ayo. Aduh. Kalau kali 5, 5 kali 5 kali 3 berarti. Pasti ada jawab yang kuning ya. Padahal atasnya nggak bisa loh. Dikali 5. Atas Walau, weh, kali siapa 5. itu yang jawab? Terjebak dengan jawabannya. Oke. Ah, adalah Oke. Sekarang pecahan yang senilai dengan 6/10. Ini gampang nih. Bisa dibagi, bisa dikali. Kalau dibagi harus dengan bilangan yang sama, dikali pun dengan bilangan yang sama. Ayo, ayo. Mudah nih dikali 2 ya. aduh, salah. Salah apa nih? Salah klik kayaknya nih. Oke, nggak apa-apa. Oh, Oke, next. Masih ada soalnya. Ayo Alfa, jangan mau kalah Alfa. Susul, Johnnya susul. Pecahan yang senilai dengan 3/12. Bisa dibagi. Bagi 3. Atas bagi 3, bawah pun harus dibagi 3. Berarti yang mana? Ini kayaknya satu orang jawab satu warna apa? Aduh, guys. Jawab satu warna masing-masing gila. Iya, ini perbedaan pendapat. Sekarang yang senilai dengan 8/16. Yang manakah? Senilai dengan 8/16. Berarti harus lebih sederhana. Dibagi, teman-teman. 1/8. Wih, siapa nih? Jeng, 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 jeng. John masih tetap di atas. Nih teman-teman jangan pada mau kalah nih. Ayo susul Johnnya. Dia, lihat John kesenangan dia. Geleng-geleng. Pecahan yang senilai dengan 8/12. Ayo. Dibagi berapa tuh? Bisa dibagi, bisa dikali. Tapi harus dengan bilangan yang sama. Pilihan yang sama. Hmm, Siapakah yang menang? Oh tidak. Image, Masih Miss. John. Soal terakhir. Masih ada kuis satu lagi. Pecahan yang senilai dengan 9/21, teman-teman. Ini Nana. Wih, di keren. Ada, nilai kamu nih. Bukan ya? Cek siapakah yang ada di posisi peringkatnya. Pemain drum. Dududududududu. Wih, di kerennya. Oke. Oke, ini baru tahap pertama. Kalau gitu kita stop dulu. Eh. Tadi Alfa yang keempat.
Untuk rewardnya nanti akan dikasih selama teman-teman ini berada di posisi pertama sebanyak 3 kali. Tiga Berarti kali sama. itu maksudnya dalam 3 kali pertemuan ya, bukan 1 kali ada 3 game, enggak. 3 kali pertemuan. Kalau udah 3 kali pertemuan nggak ada quiz lagi. Ada dong, Sama. ada dong. Yeay. Yeay. Nih, ini kita buktikan apakah di game yang ini akan John lagi yang ada di atas. Ah, lagi. Alamak. Ada lagi, satu lagi. Halo Nadia, kemana aja nih Nak? HP-nya, HP Nadia tuh nggak bisa pakai Zoom. Nah, Mm-mm, jadi pakai biasanya tuh HP ibu. mm-mm. Ibunya pergi tadi. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Nanti Nadia boleh cek ini ya, cek video hari ini. Nanti misalkan share di YouTube, oke? Kalau Nadia Cara mau ikutan, itunya nih, gimana Kak? Di YouTube. di YouTube-nya nanti misalkan kasih di grup linknya. Oh iya Kak. Itu nanti akan ada di playlist yang kemarin Miss kasih. Kemarin kan ada baru 2 pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan ketiga gitu. Sekarang kita mau main game lagi nih tentang pecahan senilai. Nah, dia mau ikutan nggak yuk? Ini ada rewardnya. Selama 3 kali berturut-turut menang, nanti dikasih reward. Tapi harus ada di posisi pertama. 3 kali berturut-turut itu berarti harus dalam 3 pertemuan semuanya ada di posisi pertama. Teman-teman yang mau ikutan? Ya, harus ikutan sih. Biar seru. Seru karena belajar dari kesalahan. Oke. Kode gamenya adalah 586628. Oke, Rafasya udah masuk. Oke, apa udah masuk? Kita tunggu. Salsa. Gadis, gadis, komis, 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 Sambil komis. tunggu yang lain. Boleh ganti tuh ininya apa? Avatarnya. Bisa ganti avatarnya, bisa ganti aksesorisnya. Iya, bisa di sana. Diklik aja tuh. Kan rapasnya berubah. Berani jadi topeng barongsai ini. Alamak. Iya, jadi ini. Bis yang Penatangan. kan Ya. udah masuk di ininya. Terus kayak mana untuk login yang game ini? Ini Oh, keren. untuk login yang game ini, nah dia klik di Google Kahoot. Nanti masukin untuk gabung kodenya ini, kodenya game ini. Coba diklik dulu Kahoot di Google-nya. Oke. Oke, Kak, Kahoot, K-H-O-O-T. Tabnya banyak banget itu, Miss. Apa? Tabnya banyak banget itu. Berderat. Tabnya kerjaan ini. final 8. Ada. Ini Final bekas kemarin sebenarnya 8. rapotan. Walah. Jadi cukup. Soalnya kalau dihapus, Miss harus bingung buka link-link yang lain. Jadi kalau gini kan tinggal klik tabnya. Soalnya Miss inget nih, ini tab apa, ini tab apa gitu. Oke, udah ada 5 orang. Kalau gitu kita mulai. Nadia dan Salsa, yang pokoknya yang menggunakan handphone Zoom-nya, boleh off cam nggak apa-apa. Kalau misalnya kesulitan untuk lihat soal. Jadi nanti soalnya akan ada di layar Miss. Kalian cuman uh, tinggal pilih jawabannya aja, warna apa atau bentuk apa di sana nanti ya. Kalau Oke, gitu Miss. Miss hitung, Miss mulai. Jeng jeng jeng. Pertandingan akan dimulai pemirsa. Apakah Ini siapa ini yang mudah, ini mudah. Ini mudah, ini mudah. Ini mudah. Ini hanya bentuk. Lah, Mhm. maksudnya apa? Dahlia suka membuat kue.
Lihat kuenya dan pilih yang mana yang memiliki jumlah yang sama. Setiap orang di sana ada pilihannya nggak? Enggak. Enggak. Nggak ada. Iya. Oke. Bilangnya Ah, apa gitu? Kayak ngebug deh atau apa gimana? Tahu Nah, deh. Nah ini baru benar. Dahlia dan Asa ingin membuat kue menjadi dua bagian yang sama. Kuenya yang mana kalau dua bagian yang sama? Ah, ini kayaknya gampang. Tuh kan, Miss udah yakin nih semuanya bisa. Oke. Wih, game ini Rapasya yang ada di posisi teratas. let me win. Oke, ini nomor Ah 3. siap. Berbagai teman hewan ini ingin membagi kue menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian. Yang mana yang harus dipilih? Wih, kerennya. Kalau kayak gini gampang nih buat teman. Rapasya masih di atas. Kayaknya ini Salsa mau nyusul nih ke atas nih. Oke, kita lanjut. Coba ingin membagi jadi 8 bagian. Coba kita cek, tunggu. Gambarnya belum muncul. 8 bagian yang sama besarnya. Wih, kerennya nggak ada yang salah kayak tadi ternyata. Wih, di Rafflesia masih di posisi teratas. Dan John ada di posisi ketiga ini. Kayaknya tukeran di posisi yang tadi nih. Para kelinci ingin membagi kue jadi 3 bagian yang sama. 3 bagian yang sama. Wih, cepet banget deh jawab-jawabnya. Wih, John nyusul nih, Rapasya hati-hati nih. John mau nyusul nih. Hati-hati nih. Harus lebih cepet nih jempolnya nih. I know. Oke, lanjut. Kayaknya Ini aku berubah membagi jadi zombie nih. jadi 4 bagian yang sama nih. Cari yang 4 bagian sama. Oke, udah. Oke, kita cek siapa yang ada di atas. Saya. Jeng, jeng, jeng. Jeng, 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 jeng. Siapa ya? Oh, posisi ketiga Salsa. Posisi kedua John. Yeah. Makasih, Oke. John. Wih, posisi pertama Rafasya. Oke. Seri nih kita Rapasya ya. Seri ya. Hari ini. Oke, Kita good nggak job bisa gitu, John. teman-teman. Nah, Udah jadi kayak main bola nih seri poinnya. hari ini yang ada di posisi pertama itu adalah John dan Rafasya. Selama 3 pertemuan ke depan bakal ada kuis teman-teman. Nanti ada Aduh, rewardnya. no, please. Itu. Ya, tapi. Jadi harus menang 3 kali gitu. Karena John baru 1 kali dan Rapasnya juga baru 1 kali dan teman-teman yang lainnya jangan berkecil hati. Siapa tahu nanti di pertemuan selanjutnya adalah teman-teman yang ada di posisi pertama gitu. Jadi kita lihat nanti siapa yang akan dapat reward. Oke? Oke, kalau gitu gimana nih? Hari ini seru nggak? Go. Seru harus Seru. harus game gini nih kayaknya ya. Biar teman-teman lebih sering jawabnya nih. Ini masih ronde penyisihan nih guys, belum final ini ya. Oke, masih penyisihan tapi nggak tahu ya nanti nih di pertemuan selanjutnya apakah tetap John dan Rafasya atau kayaknya nanti Alfa, Salsa dan Nadia yang ada di posisi pertama. Jadi kita nggak tahu nih kapan nih yang akan dibagi reward. Kayaknya John bersemangat banget nih. Oke, kalau gitu hari ini kegiatannya sudah selesai. Kita ketemu lagi hari Senin. Ya. Kita Senin. akan main game lagi. Tentunya gamenya akan menyesuaikan dengan pembelajaran juga. Nanti untuk Salsa Bila Nadia, karena hari ini tadi telat ya datangnya ya. Nanti Salsa boleh tunggu linknya akan Miss kasih kayaknya malam atau sorean. Kalau misalnya Zoom ini udah selesai ke upload, oke? Oke, Kak. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kita foto dulu.
Oke, Miss itu mau sampai 3 ya. Satu, Oke. 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kita hari Senin dan selamat berlibur semuanya. Ya, Bye. Hai, Miss. Rafasya mau kasih teka-teki. Apa tuh? apa? Nih, Rafasya, teka-teki nih. What? Pasti sering denger ini. Mobil Apa? mobil apa yang sakit? Hah? Mobil apa yang sakit? Mobil, mobil Apa apa tuh? yang sakit? Apa ya? Mobil. Mau tahu jawabannya, Bentar, Rafasya? bentar, 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 Oh, bentar. Bang. Mobil, mobil apa yang sakit? Mobil yang Mau bilang bla bla bla. mobil yang sakit apa ya? Bukan. Pasti pasti ada mau bilang Iya, pasti ada. apa-apa itu. Nyerah, Apa? nyerah. Apa? Nyerah, 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 nyerah. Miss nyerah. Mobil Kijang. Kok kijang? Kenapa? Oh, Kijang, kijang, kijang. kejang, kejang. Miss mikir lagi kok mobil kijang. Oke. Pernah dengar itu, Chan? Aduh. Rafa siapin teka-teki banyak nanti sih. Ya boleh nanti di pertemuan selanjutnya sebelum kita akhiri boleh tuh siapkan pantun atau teka-teki biar kita makin asik nih kelasnya. Biar nggak tegang nih semuanya. Oke, kalau gitu Miss izin tutup. Bye-bye. Hmm. Bye, Bye-bye, sampai Miss. Ahad.